Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Pada video ini akan dijelaskan sintak cara mendeklarasikan kelas dan juga mendeklarasikan metode di Java Class. Pada pengantar kelas yang kedua ini, kita akan melihat bagaimana cara mendeklarasikan kelas, bagaimana passing value ke metode, dan juga apa itu return value. Jadi kalau kita punya sebuah kelas namanya mahasiswa, berarti kita akan membuatnya seperti ini, public class mahasiswa. Ini adalah visibility modifier-nya. Nanti ada private, ada protected. Kalau ini public, berarti ini semua dapat melihat. Ini keyword. Untuk memulai sebuah kelas, kita harus mulai dengan keyword kelas seperti ini. Dan ini nama kelasnya. Secara kesepakatan ini selalu huruf besar, dimulai dari huruf besar. Terus nanti di dalam public class mahasiswa ini kita akan bisa tambahkan body, misalnya instant variable, dan juga metode-metode yang akan di kelas mahasiswa ini. Untuk metode kita akan deklarasikan seperti ini. Ini ada modifier visibility-nya seperti tadi. Ini statis, ini jika dia tidak mengembalikan sebuah value, kita akan gunakan void. Tapi kalau dia ada value yang akan dikembalikan, kita harus memilih static int seperti ini. Kalau ada nilai yang akan dikembalikan, ini parameter yang bisa kita kirimkan untuk mengubah data. Ya, ini jenis metodenya tadi, dan ini modifiernya. Kemudian di sini nanti isi semua perintah yang akan kita inginkan di dalam proses metode ini. Metode overloading ini tidak sama dengan override. Overloading ini maksudnya kita menggunakan nama metode yang sama, tetapi kita membedakannya tipenya yang berbeda. Jadi ini namanya metode overloading. Jadi ini kita bisa gunakan, ini juga bisa kita gunakan. Misalnya ini 2, 3, maka kembalian hasil 2-nya ini adalah 5. Kalau kita bikin di sini, kita panggil ini 3,5, 6,5. Jadi ini bisa kita gunakan untuk double, ini bisa kita gunakan untuk integer. Jadi nama metodenya sama, tapi tipenya berbeda. Itu disebut dengan metode overloading. Meneruskan passing nilai ke metode. Jadi nanti seperti tadi kita punya data yang akan dikirimkan ke metode, itu namanya passing method. Jadi nilai dapat diteruskan ke metode melalui daftar parameter. Jadi kita bikin daftar parameternya, misalnya int nilai 1, int nilai 2. Jadi parameternya ada nilai 1, nilai 2 seperti itu. Jadi kita akan bikin daftar argumennya. Proses yang terjadi ketika sebuah metode dipanggil, argumen yang digunakan untuk inisialisasi parameter, jadi nanti akan mencocokkan satu ke satu parameternya. Sebelumnya mungkin kita sudah definisikan tipe variabel yang akan kita gunakan di parameter itu, nanti akan dicocokkan. Setelah nilai ditetapkan, kita bisa mengontrol perintah pertama dalam metode. Jadi nanti kita bisa cek apakah sesuai dengan tipe yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi nanti metode ini akan bisa dipanggil dan akan kembali ke pemanggil. Siapa yang memanggil metode itu disebut method invocation. Nanti akan kembali ke metode asal. Proses untuk meneruskan nilai disebut pass value. Jadi nilai 1, nilai 2 yang kita kirimkan pada saat nanti ada objeknya kita sebut sebagai pass by value. Jadi nilainya kita kirimkan. Kita meneruskan salinan ke parameter. Jadi salinan yang kita kirimkan itu akan didapatkan ke daftar parameter yang telah kita tentukan sebelumnya. Perhatikan bahwa parameter yang seperti variabel lokal dibuat saat metode dipanggil. Jadi pada saat metode dipanggil, nanti parameter-parameter yang setelah kita create sebelumnya akan dipanggil dan akan kembali ke nilai awal setelah selesai. Nanti kita akan buat contoh penggajian .java. Selanjutnya, selain meneruskan, kita juga ada return value. Jadi ini akan mengembalikan nilai yang kita inginkan.
Body atau badan metode ini menggunakan return untuk menunjukkan kapan nilai akan dikembalikan. Jadi ada nanti keyword return untuk mengembalikan nilai yang kita inginkan. Nilai yang dikembalikan harus memiliki tipe yang sama dengan tipe yang dikembalikan. Jadi seperti tadi kita mempunyai metode dengan tipe integer, maka nilai yang akan dikembalikan harus bertipe integer. Bahwa pengembalian dapat digunakan di mana saja dalam metode. Jadi sepanjang kita mau ada return, kita bisa mengembalikan nilai yang kita inginkan. Return selalu mengakhiri metode panggilan ke titik panggilan. Jadi ketika ada return, maka ini akan mengembalikan ke pemanggil. Siapa memanggil metode itu nanti akan dikembalikan ke metode tersebut. Di dalam satu metode kita bisa mempunyai pengembalian lebih dari satu. Ya, beberapa pernyataan pengembalian. Untuk metode tanpa tipe lainnya kita cukup return titik koma. Nanti kita akan bukan contoh belanja hemat.java. Demikian pengantar kelas kedua, cara mendeklarasikan kelas, metode, return value, dan passing value. Terima kasih.